Kita masuk kepada Maulid Nabi. Maulid Nabi niku kapan dimulai? Panjangan coba ngerti. Kapan dimulai Maulid Nabi itu? Karena sekarang itu banyak kita lihat orang melaksanakan perayaan Maulid Nabi, substansinya tidak kena. Ya. Jadi yang dituju itu apa? Banyak yang tidak kena. Banyak orang mengklaim dirinya itu cinta kepada Rasulullah, tapi hakikatnya mereka itu menginjak-injak hukumnya Rasulullah. Kadang-kadang mana ulutannya pakai kudung berukun kena mulai sembelendes mana. Ini kalau cocok kan. Jadi ini kapan cinta dengan aturannya Allah, aturannya Rasul, ya tetap karena itu adalah pakaian Islam. Itu contoh mau nih. Nah ternyata permulaan Maulid Nabi itu diadakan itu pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kira-kira tahun 1100 pinten ngoten. Nggih, berarti kira-kira berapa tahun itu sesudah Rasulullah wafat. Jadi jauh jaraknya bertahun-tahun. Baru ada sahabat dan Rasulullah tidak pernah melaksanakan itu. Lalu Dr. Salahuddin Al-Ayyubi melaksanakan itu karena saat itu umat Islam sedang diperangi oleh tentara salib Kristiani. Merebut apa? Yerusalem di Palestina. Makanya pandangan lihat kalau sekarang perang Palestina gak selesai-selesai. Karena itu perang agama. Cuma dibungkus macam-macam aja. Itu perang agama. Saya itu masih kecil dulu masih ingat tahun 70 piro. Palestina dipimpin Yasir Arafat, sampai sekarang tidak berhenti perang. Ya karena itu semangat apa? Semangat agama. Yahudi mengklaim itu miliknya, Nasrani mengklaim itu miliknya, Islam mengklaim itu miliknya. Tidak selesai. Itu dalam rangka Maulid Nabi itu diadakan untuk nyupport supaya orang-orang Islam itu bangkit semangat jihadnya. Karena saat itu lemah, umat Islam lemah. Disupport akhirnya diceritakan sejarah Rasulullah, perjuangannya Rasulullah kayak apa. Lah akhirnya termotivasi. Nah setelah termotivasi, bangkit semangat juangnya, akhirnya bisa melawan orang-orang tentara salib. Itu substansinya. Nah kalau sekarang kita lihat apa yang terjadi? Sekarang ini kalau kita lihat gede-gedean layar. Ya, substansinya enggak kena. Nek ngene juritan biyen niku zamane Pak Ud itu layai 5.000 layar. Di tempat-tempat lain mungkin lebih rendah, ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 1.000. Ya kayak jor-joran layar, kayak simbole Maulid Nabi itu layar. Tidak sebenarnya. Substansinya itu tadi, membangkitkan semangat juang. Kalau kita sekarang membangkitkan apa? Keislaman kita. Supaya kita ittiba Rasul. Karena Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ini itu substansinya. Jadi kalau kita adakan begini supaya kita itu bangkit semangat keimanan kita. Itu yang penting. Ya, disuruh nyuntuh. Karena merupakan contoh yang terbaik. Dalam hal apa? Sembarang. Keislamannya kayak apa? Kepemimpinannya kayak apa? Di dalam memimpin. Dia menggunakan hukum apa? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana keadilannya? Setelah kita lihat, kita termotivasi gitu loh. Itu substansinya. Jadi kalau misalnya nggak mau panganan masih gak layak, ya enggak apa-apa. Karena bukan wajib harus layak, tidak ada. Itu hanya tempat aja. Okay? Jadi substansinya supaya kita tuh cinta nanggone Rasul. Nah Allah sudah berjanji kepada kita, panjenengan diberi rahasia ini. Nek panjenengan kepingin dicintai oleh Allah, kepingin diampuni oleh Allah, disuruh mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha lan dawuh sira Muhammad,
lamun ono sapa sira kabeh itu demen ing Allah fattabiuni mongko anuta marang ingsun Rasulullah. Napa nek mboten manut atau napa nek manut yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jelas. Jadi Rasul ini diperingati supaya diittibai, supaya diikuti. Salat kita beneran ya Rasulullah. Mbok sobo lang gawe 6 gawe olahraga. Mboten oleh. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Niku kita tiru. Dan ini misalnya tentang kehebatan perjuangan. Perjuangan Islam ini soro. Orang api mesti enten musuhe padha mawon. Elek enten musuhe, api enten musuhe. Rasulullah kurang api ya napa? Dimusuhi wae. Dipenci, dikucilno, diembargo, bahkan dibunuh, mau dibunuh itu. Tapi diselamatkan oleh Allah. Panjenengan tahu Nabi napa niku? Yunus sing kuwat nang laut niku. Yunus ya. Nabi Yunus iku dakwah nang ngene kaum meniku perang-perang tahun kan sing gelem jengkel nungso biasa. Jengkel sesuai pore minggat dari tempat itu numpak kapal. Dadi atine sedih numpak kapal. Barang tengah tengah lautan enten ombak gede apa kapale oleh jange ambles nang laut. Solusinya apa? Solusinya penumpangnya harus dikurangi. Lah penumpangnya menungso loh. Akhirnya apa? Menungso ini harus dibuang ke laut. Nah, tengah lautan kan minggir kaya ribo ya. Lah sapa sing diguwai? Nah setelah dipikir-pikir akhirnya diundi. Wis diundi ae. Enak iki soalnya ana Nabi Yunus bareng. Diundi dadak sing kena pancet Nabi sing metu namanya Nabi Yunus. Oh mau gak enak. Diundi mana? Kena Nabi Yunus mana? Terpaksa Nabi Yunus dibuang ke lautan. Lautan itu gelap, peteng. Jadi artinya peteng dilebonan nang lautan peteng 2 kegelapan. Setelah itu di tenggak ambek iwak. Elep, telung kegelapan. Saat itu Nabi Yunus menyesal. Lalu dia istighfar, tapi istighfarnya bukan astagfirullah begitu, tapi dengan doa. Kalau Nabi Adam niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dia menyatakan kedolimannya. Tapi Nabi Yunus beda. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka. Maha suci Engkau. Ini kuntu minad dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kira-kira mari ndonga ngono kepanasan iwake ya. Wae minggir dilepeh wae blas. Selamat Nabi. Ini dudune dakwah iku soro. Nabi Muhammad sama. Jangan dikira mulus Nabi Muhammad itu. Ya pertama enggak apa-apa, lama-lama mempengaruhi politik di pemerintah Quraisy. Ya, ada yang dibunuh, sahabatnya dikucilkan. Yang dibunuh itu adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ditumbak mulutnya, tembus kemaluannya. Bayangkan. Nyiksaan luar biasa. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti. Bahkan ditawari, "Wis gini, Muhammad, kamu tidak usah berdakwah, kamu butuh apa? Butuh wanita tak kasih, butuh harta tak kasih, butuh takhta tak kasih." Terawat ditarik ngono iki mana ya. Kelema tak dadekno lurah. Bayarane 20 juta. Misalnya mikir ya. Ini apa sahabatnya Rasulullah? Dia bilang begini Rasulullah, seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah. Subhanallah. Ini semangat juangnya. Makanya sampai disupport oleh Allah itu orang-orang yang mati itu tidak mati mereka. Wala taksabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun
Jangan kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Disupport. Akhirnya apa? Lapang dadanya, kuat. Bahkan ketika mendapat penderitaan disupport lagi oleh Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Pertanyaan dari Allah. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Dijawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Loh, akhirnya orang menderita dalam perjuangannya tadi kuat. Oh ternyata wong biyen ya padha ae, ya sorone ngono. Itu sunatullah. Perjuangan itu seperti itu, berat. Nah ini Nabi konsisten, tetap semangat walaupun menghadapi cobaan bermacam. Nah, yang seperti begini ini bisa kita teladani gitu. Kita dalam perjuangan apa yang diridhoi oleh Allah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak kita kuat karena sudah disupport seperti itu. Ini salah satu contoh. Kemudian masalah keadilan misalnya. Keadilan kalau kita melihat negeri kita wis kata adil ya. Saya kemarin baca WA itu orang arek SMP jare dituduh menghina Jokowi ya. Kena hukum 7 tahun. Tapi ono wong sing korupsi berapa miliar triliun itu kena hukum cuma 3 tahun. Saya nak sing korupsi itu triliun iki hukumannya titik. Dituduh menghina kena 7 tahun. Kalau yang berperkara itu orang-orang yang dianggap musuh politiknya, oh cepat ditakekel, diproses lalu dipenjara. Tapi nek kroninya tidak. Kroninya disandra. Kan malah apa lah, aku nek gagal malah bola kan tak ungkap kasusmu. Itu terjadi sekarang ini. Ya, artinya apa? Ketidakadilan. Tapi bagaimana Rasulullah keadilannya? Rasulullah tidak pandang bulu. Siapa yang melakukan pelanggaran akan dieksekusi. Walaupun yang melakukan pelanggaran itu adalah anaknya sendiri. Itu bisa kita buktikan dalam ucapan beliau, dia mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri. Jadi Nabi Muhammad itu punya putri namanya Fatimah. Sing terapi ambek sinten niku? Misanan ini. Nah, lihat. Rasulullah mengatakan begitu. Seandainya putriku Fatimah ini mencuri, la kotok tu yada. Sungguh aku potong tangannya. Coba ini, keluarganya saja harus dieksekusi. Lah ini contoh-contoh keadilan yang diharapkan pengadilan-pengadilan ini bisa mengacu pada perjuangan Rasulullah, sepak terjangnya Rasulullah, karena Allah sudah berfirman bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah gitu. Nah ini substansinya kalau kita memperingati Maulid Nabi, kena substansinya. Jadi tidak sekedar aja ngomong 5 menit, 10 menit guyone tok sak jam, gak masuk. Hari seneng soalnya banyol, tapi tidak ada memasukkan. Itu yang terjadi. Maka sekarang banyak orang-orang melakukan pengajian tapi tidak bisa merubah. Tidak bisa merubah mentalnya. Nah ini penting ya. Makanya ngaji kita biarnya begini. Nakal kata Pak Isa saya. Satu serius mesti kena ngaji. Itu terkait dengan keadilan. Nah sekarang kita lihat dengan akhlaknya. Wah akhlaknya Rasulullah banyak. Akhlak itu dibagi 2 dari Rasulullah ya. Rasulullah itu bagaimana akhlaknya sebelum Islam jaya dan akhlak sesudah Islam jaya. Itu beda. Kalau sebelumnya misalnya didoni apa-apa. Wis di meneh balik maneh, didoni maneh gak apa-apa.
Sehingga sampai yang ketiga kok kau narik sing itu nih man, ternyata loro. Nah kira-kira awak dhewe jongor kan, bongkol lah wis kira-kira ngoten nggih. Rasulullah mboten disambangi lho tambahan. Iso nglakoni abdi kok ngono. Iku sebelum Islam jaya. Nah Islam jaya, oh sudah. Siapa mengenal Rasulullah akan dibunuh oleh Umar bin Khattab. Ala bojonya itu, pembela Islamnya. Dan ini kisah nyata dalam sebuah hadis. Ada seorang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini orang yang paling benci kepada Rasulullah. Sundul bun-bunan mulai ndas sampai sikil benci nih. Pada suatu hari Sumamah ini ketangkap oleh kaum muslimin. Lalu diikat di sebuah tiang masjid. Lalu diinterogasi. Interogasi napa sih ditakoni niku nek jaman saiki jenenge BAP, berita acara pemeriksaan. Barang ditakoni gak gelem jawab. Wah, zaman saiki ada gak gelem jawab. So disetrum barang. Setrum diajar nek perlu kuku-kukune iku didagani sama meja digencret ini mejane kayak mencotot. Wonten trik-trik semua itu. Supaya ngomong. Tapi Rasulullah ternyata tidak dibiarkan. Wis bapak. Meneh ditakoni maneh pancet gak jawab. GTM. Gerakan tutup mulut. Apa yang hebat dari Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu ketika beliau ini makan daging, Sumamah tadi diberi daging. Ketika beliau minum susu, Sumamah diberi susu. Bingung ini Sumamah ini. Ini Muhammad, ini orang yang saya benci, kok baik dengan saya? Mulai goyah ini. Kebenciannya mulai goyah. Lalu dilihat para sahabatnya itu. Ternyata sahabatnya itu orang-orang yang tawaduk, orang yang taat kepada Rasulullah. Ketika masuk masjid dilihat semua. Ternyata kaki kanannya dulu. Ada pun ndonga, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, minta dibukakan rahmatnya. Lalu keluarnya dengan kaki kirinya semua. Allahumma ini asaluka min fadlik. Dia minta diberi anugerah juga. Ya, tadi masuk yo ndonga, mlebu yo ndonga, metu yo ndonga, mlebu ni tangan, sikil tangan, metu ni sikil kiri. Dilihat semua ini begitu semua. Keder ini. Begitu hebatnya pengaruh Rasulullah. Ya. Terus dilihat ketika ke WC. Ketika WC tak sikil kiwa dhisik, metu ni sikil tangan. Kok apa seperti itu? Akhirnya apa diputuskan oleh Sumamah tadi, maka dia tidak punya alasan untuk benci kepada Rasulullah. Sehingga dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dia bersyahadat seperti itu dan dia masuk Islam dan dia orang pertama dari orang kafir yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan akhlak. Loh, yang gini-gini kan perlu kita contoh gitu loh. Substansinya maulid itu begitu. Yang terakhir 5 menit ngas kan. Nonton selesai. Ada orang non muslim menyusun buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Lah orang non muslim ini ternyata meletakkan Rasulullah ini di ranking pertama. Ngamuk koncone. Lah apa Muhammad dengan ranking pertama itu. Lah yang menulis ini orangnya jujur. Melihat dengan fakta bagaimana pengaruhnya Nabi Muhammad sampai sekarang. Panjenengan tahu sampai sekarang namanya Muhammad itu disebut tidak pernah berhenti selama 14 abad. Sampai sekarang. Tadi saya lihat adanya itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira untuk nganjuk dari ngadan. 2 menit 3 menit kas baru ngadan. Kalau disebut juga sama. Mau sampai Jogja ya begitu. Terus disebut terus nama itu sampai balik mana kepada kita. Itu selama 14 abad tidak pernah berhenti.
Gitu. Pengaruh di dunia juga begitu. Di Eropa itu orang benci kepada Islam kayak apa? Presidennya sampai membuat sebuah gerakan-gerakan Islamofobia supaya orang benci kepada Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru orang-orang itu semakin banyak masuk Islam. Dulu diisu-isukan bahwa Islam itu teroris. Mereka sudah tidak percaya semua sekarang. Itu adalah trik-trik politik mereka untuk menghancurkan Islam karena khawatir kalau Islam ini menang, dia khawatir akan terjajah. Padahal tidak seperti itu. Karena Islam itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, makanya banyak orang-orang ketakutan dengan Islam seperti itu. Padahal Islam itu sangat toleran. Nah, ini salah satu bagi kita adalah untuk mengenal bahwa Nabi Muhammad dengan Islamnya itu hebat. Nah, setelah seperti itu, maka 4 item ini aja sudah bisa kita acungi jempol. Bisa kita membuat menjadikan idola. Jangan menjadikan idola paus. Karena kemarin orang-orang Islam itu justru memuji paus. Ini loh contoh pemimpin teladan. Pemimpin teladan itu Rasulullah. Kita sebagai orang beriman tidak boleh menjadikan teman setia orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Orang-orang tidak berani melaksanakan ayat ini, lebih ditok radikal. Makanya istilahnya kita itu orang Indonesia itu ngelakoni agamane dhewe gawani. Kecuali sholat tuh karena masalah lonto gak butuh wong sholat 2000 rakaat gak penting. Pokoknya aja malah politik, gitu lonto itu. Nah kalau politik masih mempengaruhi kekuasaannya. Lah yang paham seperti itu dihilangkan. Makanya orang Indonesia dipahamkan cuma 5 Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Selain itu bukan agama. Padahal agama kalau jalannya Rasulullah agamanya apa acuannya? Quran. Quran itu isinya 6.666 ayat. Isinya bermacam-macam. Coba panjangan kalau kita membiji dengan Quran, sing dilakukan ngomong bener. Kembalinya kepada Quran. Quran yang ngomong enten gini. Quran surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman la tattakhidzu ojo sira ndadekno aduwi musuh-musuhku wa aduwakum lan musuh-musuhmu aulia teman setia. Gak oleh aslinya ngoten. Teman kita siapa? Orang beriman. Wali kita siapa? Orang beriman. Makanya pelajaran ini sebenarnya pelajarannya wala wal baro. Wala itu dengan siapa kita berwali, dengan siapa kita berkasih sayang, dengan siapa kita harus berlepas diri. Nah, orang nggak ngerti sudah campur aja, nggak ngerti padahal banyak melanggar. Nah, itu yang perlu kita sampaikan juga lah. Kasih terakhir ayat. Bagaimana sih menjadi orang beriman itu? Sing Allah menancapkan iman di hati kita itu kayak apa sih? Wujudnya itu kayak apa? Panjangan bisa lihat dalam Quran surat 58 ayat 22. La tajidu kauman sira ora bakal nemoni marang sijine kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhiri sing kaum itu iman nang Allah lan iman nang dina kiamat. Yu'aduna man khatallaha wa rasulahu akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Berarti orang beriman itu tidak akan mungkin berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Nek ono wong mukmin lalu berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya, dikonter dengan ayat ini jatuh. Walaupun mereka adalah aba'ahum, bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau teman-teman mereka, au asyiratahum atau kaum keluarganya.
Umpama yang menentang Allah dan Rasulnya tadi bapaknya, anaknya, temannya, atau kaum keluarganya, tetap dia tidak akan melakukan kasih sayang seperti itu. Maka hubungan itu ada dua, ada hubungan darah, ada hubungan iman. Masyarakat tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu yang diberi apa? Zamannya itu diberi banjir. Anaknya orang sing kafir. Anaknya kafir akhirnya ngelangi untuk mencapai tempat yang tinggi. Lah jenenge bapaknya gak tega kira-kira. Minta kepada Allah supaya diselamatkan keluarganya. Sing anaknya sing ngelangi. Apa jawab Allah? Itu bukan keluargamu. Ini hubungan iman. Ya, itu sama saja. Kalau yang menentang itu adalah bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita atau kaum keluarga kita, tidak peduli. Ya. Ulaika kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Wong sing kaya mengkono-mengkono iku kataba wis netepno sapa Allah ya, pada mereka itu apa al-imana iman. Berarti iman yang sudah ditancapkan ke hati mereka itu modelnya seperti itu. Saya belum pernah menjumpai ini Jakarta berani seperti itu. Tapi ini adalah Allah yang menyuruh. Oh, kalau kita belajar Quran berubah mental panjenengan. Ulaika kataba fi qulubihim wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Wong sing koyo ngono iku kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa kelompok Allah itulah orang yang beruntung. Ini karakter sifat orang beriman seperti itu. Wah, ini yang dibeteni wong barat. Wong iman sing koyo ngono wedi wong barat itu. Makanya ada pernah buku judulnya Wal Baru beredel karena mengajarkan itu. Ya, itu ngaji serius begitu. Akhirnya apa? Berubah. Rasulullah itu akhlaknya apa? Ya Quran. Menjalankan Islam dengan apa? Ya Quran. Ini banyak kalau kita ngomong, belum kita ngomong moderat dan ngomong radikal, banyak sekali. Tapi ya kita batasilah ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini paling tidak mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita memperingati Maulid Nabi itu bisa diambil substansinya. Substansinya supaya apa? Supaya kita itu hidup keimanan kita. Kalau kita iman, Allah jamin surga gitu. Disediakan surga. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Coba. Silakan orang takwa. Nek panjenengan semua sudah menempatkan diri sebagai orang iman takwa, lingkungan kita ini mendapatkan barokah. Apa dasarnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatakna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kata Allah kami bukakan pada mereka barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi karena mereka mendustakan lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Allah menghukum dalam bentuk apapun itu sebenarnya karena kedoliman manusia. Karena panjenengan hari ini menetapkan panjenengan sebagai orang beriman, artinya memiliki andil untuk menjadikan stabil dunia ini. Itu hebatnya luar biasa Islam, keimanan ini ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dengan kajian Maulid ini bisa menambah mantapnya keimanan kita. Untuk bisa ridho, rela mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Kawan-kawan, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.